itulah yang mengandalkan manusia jadi seperti itu. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita supaya apa, percaya tanpa melalui apa-apapun kita harus tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa. Begitu. Nah, Tapi begitu. mengapa ya kita membaca apa aku tidak bisa berkuasa atas diriku gitu kan? Iya. Kenapa mereka tetap tidak sadar itu ya? Padahal Iya. ya juga dalam penyalipan kan Eli sama lama sahabat tani dia memanggil Tuhan gitu. Tapi kenapa kebanyakan orang itu malah tetap bertahan di Tritung? Jadi, kan seperti itu, Tuhan itu yang maha kuasa, ya, maha yang tidak ternilai oleh manusia, oleh ciptaan sebenarnya. Tapi mereka apa? Nah itu, ini kecil banget Tuhan kita, ya. Tuhan yang maha kuasa itu hanya sekedar sebatas manusia, itu kecil banget. Nah, jadi mereka nggak paham sampai ke sana, saudaraku. Jadi yang namanya maha kuasa itu tidak ternilai, tidak bisa dinilai oleh ciptaan. Yang bisa ciptaan itulah yang bisa menilai ciptaannya, begitu. Cuman itu yang nggak sampai mereka. Jadi mereka bisa menilai Tuhan itu. Ini dikatakan Tuhan itu hanya Yesus manusia. Tuhan itu hanya Yesus. Nah itu seperti itulah pemikirannya. Jadi sebatas kecil banget. Tuhan itu hanya sebatas manusia, ya. Tuhan itu segala-galanya. Yang namanya maha segala-galanya. Misalnya Bang, Abang dikasih kesempatan khutbah di gerejanya Tritung, Abang berani ngomong kayak gitu? Ntar dikeroyok. Saya kan berani, karena itu yang diajarkan. Saya nggak pernah begini. Kalau mungkin manusia hanya bisa mempenjarakan tubuh saya, ya, siapapun itu manusia, siapapun itu, ya, apalagi banyak tubuh saya yang bisa dibunuh, tetapi roh saya tidak akan bisa dibunuh, karena roh itu tetap hidup. Nah, begitu saudaraku. Jadi yang kata menjawab nanti di akhirat adalah roh kita masing-masing. Nah, kenapa roh itu adalah milik Yang Maha Kuasa itu sendiri. Ya, yang diembuskan kepada setiap kita umat manusia, ya. Makanya pada awalnya kita itu manusia adalah manusia yang suci. Nah, cuman roh kita itu dipengaruhi oleh siapa? Nah, ini juga diciptakan oleh Tuhan. Ya, si iblis juga diciptakan, jangan salah. Karena apa begini? Tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa si izin Yang Maha Kuasa. Apapun itu, tidak ada. Nah, itu kita larinya ke sana. Jadi kadang-kadang kita batasi pemikiran kita, ya. Kita batasi pemikiran kita seperti pemikiran manusia. Nah, ini makanya terjadi seperti itu. Maka terjadilah mempertuhankan siapa? Manusia yang membuat mujizat. Sebenarnya bukan manusia itu yang membuat mujizat. Sebenarnya bukan utusan itu yang membuat mujizat. Siapa? Yang Maha Kuasa itu melalui apa? Utusannya. Utusannya itu yang apa? Karena utusan ini bisa dapat dilihat oleh sesama manusia. Jadi yang membuat mujizat itu bukan manusia itu sebenarnya. Yang Maha Kuasa itu cuman melalui alatnya. Siapa alatnya? Ya, utusan-utusannya. Siapa itu utusan-utusannya? Orang-orang mulia, ya. Orang-orang yang benar-benar taat kepada perintah Yang Maha Kuasa. Begitu. Jadi banyak orang-orang yang taat kepada perintah Yang Maha Kuasa itu orang-orang yang mulia. Seperti siapa? Nabi-nabi, rasul-rasul kan banyak. Yang perlu taat, ya, dengan apa? Sekalipun mereka tidak melihat, tapi mereka tetap percaya menjalankan semua perintahnya. Itu yang perlu bantu kita contoh. Begitu. Jadi karena apa? Karena Tuhan itu tetap hidup, ya. Karena Tuhan itu tetap ada. Sekalipun, makanya saya katakan tadi, begitu, iman saya begitu. Sekalipun tidak ada penolong, sekalipun tidak ada yang namanya penebus, ya, sekalipun yang namanya kata nggak ada orang soleh untuk menjadi contoh dalam dunia ini, saya tetap percaya. Nah, itu iman saya. Kenapa dikatakan tadi dalam Ibrani 11? Berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat, melainkan percaya. Nah ini iman yang sesungguhnya. Jadi dalam arti kata goib yang suci gitu. Jadi kita harus memiliki iman yang seperti itu, bukan iman yang harus dilihat. Nah ini si Thomas yang melakukan. Siapa pekerjaan-pekerjaan manusia ini semua? Jadi harus percaya kepada yang harus kelihatan. Nah ini banyak terjadi sekarang. Kalau seperti saya tidak, sekalipun tidak ada pemandu, saya tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa. Apa buktinya? Sampai sekarang saya bisa hidup. Nggak mungkin saya bisa hidup karena manusia, tidak ada. Sekalipun itu manusia hebat, sekalipun manusia soleh, tidak akan bisa. Tetap Yang Maha Kuasa yang menciptakan saya, Yang Maha Kuasa yang memberikan saya nafas. Begitu saudaraku. Makanya saya tidak terlalu percaya kepada yang tertulis, karena itu tulisan manusia. Bisa saja salah, karena nggak ada manusia yang sempurna. Begitu saudaraku. Ya. Kalau masalah penebusan dosa dan penyalipan berarti nggak percaya dong? Ya nggak percaya, karena itu tulisan manusia kan. Saya percaya kepada apa? Yang tidak terlihat tetapi nyata. Yaitulah melalui apa? Melalui ruh yang ada pada diri saya ini. Makanya sampai saya bisa berbicara kepada saudaraku sampai hari ini, kenapa? Karena ada milik Tuhan.
Kalau ini nggak ada lagi milik pada saya, berarti saya mati. Begitu. Saya tidak akan bisa berbicara lagi. Ya, dan itu kapan saja bisa diambil. Jadi nggak usah mesti kecelakaan. Jadi macam-macam cara Tuhan untuk mengambilnya kembali. Ada yang melalui sakit penyakit, ada yang melalui kecelakaan. Jadi itu bukan karena dosa, bukan. Jadi itulah rencana daripada Yang Maha Kuasa itu. Ya, kadang-kadang kita langsung menjolimi seseorang. Wah, itulah karena dosa dia itu. Makanya dia seperti itu mati. Bukan. Itu semua kehendak Yang Maha Kuasa. Karena dikatakan tidak ada yang sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin daripada Yang Maha Kuasa. Berarti salah, Bang. Bisa tanya nggak? Koko Muhammad, saya sholat maghrib dulu sebentar ya. Oh ya, silakan Bunda. Dan mau dari mana? Jawa Tengah tuh, Melani. Secret. Oke, lanjut. Oh, secret katanya. Ntar saya mampir sono, tahu-tahu saya bawain kopi loh, bareng Abu ya. Jadi, Bang Hamba, coba sebutkan satu ayat Bible yang menurut Bang Hamba ini sangat tidak masuk akal, bertentangan dengan keimanan, yang tidak bisa diterima sama Bang Hamba. Yang tidak bisa saya terima itu tadi satu, ya, banyak orang menyembah manusia, ya, menyembah ini yang saya nggak terima, ya. Jadi kecil banget Tuhan itu hanya sekedar manusia, ya. Jadi kita kalau utusan yang mulia, iya, saya percaya. Jadi kalau hantu Tuhan itu saya nggak percaya, saya nggak percaya sampai kapanpun, ya. Kalau saya mengatakan bahwa manusia itu Tuhan, saya nggak percaya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar utusan, ya, utusan yang mulia, ya memang harus diutus, harus ada utusan supaya apa? Melalui utusan inilah kita bisa melihat, begitu. Karena Yang Maha Kuasa itu tidak bisa terlihat. Bagaimana supaya Yang Maha Kuasa itu pekerjaan Yang Maha Kuasa itu bisa terlihat? Melalui dari utusannya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita jadi utusan itu kita pertuhankan. Ini yang salah. Jadi apa? Sementara yang mengutus tidak kita pertuhankan. Nah, ini yang bahaya. Jadi apa? Jadi seakan-akan seperti yang menyembah Tuhan. Ternyata tidak. Ya, menyembah apa? Jadi dikatakan jangan mempertuhankan manusia. Ini kan jelas dikatakan terkutuk. Yeremia 17 itu jelas. Sebenarnya kalau mereka imanin, saudara-saudara saya Kristen itu pasti jelas. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, sekalipun itu manusia yang mulia. Jangan pernah kita mengandalkan manusia. Nah, itu kan dikatakan terkutuk. Ya, yang mengandalkan dirinya sendiri terkutuk. Itu jelas. Siapa yang mengatakan itu? Yang Maha Kuasa itu sendiri. Ya. Melalui apa? Melalui utusan yang kelihatan. Nah, begitu, saudaraku. Jadi, begitulah. Maka saya katakan tadi, marilah kita percaya, sekalipun kita tidak melihat Yang Maha Kuasa, tapi kita tetap percaya. Nah, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau sesuatu yang bertentangan dengan Trinitas, yang di situ juga kuncinya adalah ketika pernyataan Yesus itu dibaptis di sungai gitu. Menurut Bang Hamba gimana itu konsepnya? Kan Bapa ada di atas, Roh Kudus melayang-layang, sedangkan Yesus dibaptis. Ya, jadi begini, sekalipun sebelum Yesus lahir sebagai manusia, sebagai utusan, itu roh sudah ada. Karena roh itu, kenapa saya katakan sudah ada? Ya, karena roh itu sudah ada. Makanya dikatakan melayang-layang di udara sebelum kamu, seperti Yohanes Pembaptis kan? Sebelum aku datang, sebelum aku ada, sudah ada yang terlebih dahulu. Nah, siapa itu? Roh, bukannya manusianya. Kalau manusianya memang Yohanes Pembaptis yang duluan daripada Yesus. Apa yang udah ada? Roh. Itu. Tapi apa? Roh yang suci. Roh yang suci itu adalah milik kehidupan. Ya, itu kehidupan. Roh itu kehidupan. Jadi kehidupan itu sudah ada. Jadi makanya kata cuma kehidupan itu dimatikan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita sudah dipercayakan, diberikan otoritas kuasa kepada kita untuk memiliki yang namanya ruh suci, tapi kita kotori dengan apa? Dengan menurut, sekalipun itu ciptaan daripada Yang Maha Kuasa, nah itulah, makanya kita dikasih pilihan. Tuhan itu mau lihat apakah kita lebih condong kepada pilihan yang mengikuti daripada kejahatan atau tidak. Nah itu ya, makanya kenapa Tuhan itu, iblis itu juga ciptaan Tuhan loh, jangan salah. Ya, kalau dalam kekristenan itu awalnya dari malaikat. Malaikat siapa yang membangkang? Ya, ada 3 malaikat. Ya, Gabriel, Mikael, yang terakhir Lucifer. Nah, Lucifer ini
Ya, dari yang tiga ini menjadi apa? Menjadi Lucifer. Nah, ini yang menjadi pembangkang bagi yang Maha Kuasa itu di dalam kekristenan. Makanya menjadi apa? Menjadi apa namanya? Roh kejahatan, ya, roh yang membangkang kepada siapa? Kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan Adam. Nah, ini yang jadi mempengaruhi Adam. Sebenarnya sama-sama mulia awalnya. Nah, tapi itulah ya apa namanya? Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa itu. Kita dikasih kembali untuk apa? Untuk kembali untuk memuliakan. Kita ada dikasih kesempatan. Nah, apa dengan ini? Dengan kita bertobat, dengan kita menjalankan apa? Di jalan yang lurus, ya. Dengan apa? Dengan kita menjadi soleh. Dengan apa? Dengan kita dikasih kesempatan. Kalau kita dikasih kesempatan, dimusnahkan semua mulai dari nenek moyang kita, manusia nggak bakal ada. Tapi itulah kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Yang Maha Kuasa yang luar biasa. Kita diampunin, ya. Semua orang yang berdosa diampunin olehnya, ya. Makanya kita dikasih kesempatan untuk apa? Melakukan pertobatan supaya apa? Kembali lagi kesucian kita. Ya, makanya orang yang suci itu akan masuk ke dalam kerajaan akhirat, nanti akan masuk dalam apa? Ke dalam surga. Tapi orang yang tidak suci akan masuk kemana? Kekal dalam apa? Kerajaan Kalau neraka. kita masuk ke surga gimana? Kita masuk ke Gimana? kerajaan surga. Tapi udah mau maghrib, Abu ya monitor mau maghrib mau rungkat nggak? Oh ya, silakan. Nah, ini bahasa surga ini. Lakukan dulu sholat. Nah, ini bahasa surga. Ya, kita harus taat, setia. Jangan kita kena sesuatu kita nggak taat. Ya. Kalau Ya, di sini silakan. masih 10-15 menit lagi. Oh ya gitu. Kalau boleh masih sempat. Bang Hamba, Ya, silakan. kalau di Islam itu yang banyak dipermasalahkan sama orang Kristen itu adalah ketika surganya itu banyak bidadari, gitu kan. Untuk orang-orang khusus kan dikasih 72 bidadari gitu. Nah, ini kan dikasih wadah bidadari itu kan digambarkan wanita yang suci, muda gitu kan. Artinya tidak ada kata montok di situ, tapi cantik, muda, dan dia gadis gitu, suci, tidak pernah disentuh oleh manusia atau jin atau makhluk lain kan gitu. Nah, ini kalau dalam Islam gitu. Tapi kalau dalam Kristen sendiri surganya gimana isinya? Nah, orang yang masuk Jadi surga nanti begini. siapa? Jadi surga itu, ya, jadi surga itu yang memiliki yang namanya hati yang suci. Itu surga di dalam kekristenan. Jadi contohnya bagaimana? Supaya apa? Itu jelas dikatakan dalam Matius 5, ya, dalam kekristenan. Itu kita bicara Alkitab ada dulu supaya ada dalilnya. Matius 5 ayat 8 dikatakan hanya orang yang sucilah yang dapat melihat Allah. Jadi ketika kita tidak memiliki hati yang suci, ya, kita tidak akan bisa melihat Yang Maha Kuasa itu. Tidak akan bisa. Sampai kapanpun, apalagi kita mengandalkan manusia, nah, itu tidak akan bisa. Makanya saya katakan tadi, karena diajarkan menyembahlah dalam roh. Kan roh kan tidak kelihatan. Berarti kita menyembah dalam roh, menyembah dalam yang tidak kelihatan, bukan menyembah dalam yang kelihatan. Itu ajaran Yang Maha Kuasa, itulah kehendak Bapa yang bertata dalam kerajaan surga itu, di dalam kekristenan. Cuman itu dibantah, dilawan oleh kekristenan itu sendiri. Kita diajar untuk menyembah dalam roh. Percayalah sekalipun kamu tidak melihat. Itu diajar, tapi tidak dilakukan. Cuman justru ya, sebaliknya, justru saudara saya Muslim yang melakukan. Ya, sekalipun dia tidak pernah melihat, tapi percaya, ya, bahwa Yang Maha Kuasa itu ada, Yang Maha Kuasa itu luar biasa. Ya, nah ini sebenarnya. Cuma kenapa kekristenan itu kadang-kadang dibantah, banyak yang melawan. Tidak, kenapa dia nggak diikutin? Bahkan Yesus sendiri mengatakan, jangan menyembah manusia. Ya, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu jelas ada ayatnya. Ya, itu dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, itu jelas dikatakan itu. Balik ke surganya, balik ke ayat 3. Ya? Kalau balik ke surganya, di surganya yang saya tahu ada perang naga dan Perang, iya, itu begini. Jadi itu kalau ada orang mengatakan beriman seperti itu, itulah surga daripada yang tadi mengerti menjadi Kristen bukan Kristen yang sejati. Makanya kita belajar menjadi Kristen yang sejati, yang murni, yang berserah. Ya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Itu aja. Jamin pasti masuk surga. Ya, karena yang ngasih keputusan itu siapa? Yang Maha Kuasa. Apa isinya apa, Bang? Isi surga itu apa? Yang saya tahu
para pesandal dan pemungut cukai itu masuk surga, masuk kerajaan Bapak dulu, artinya masuk surga lebih dulu. Jadi gini, surga itu di sana tidak ada yang namanya, ya sekarang gini aja, nggak so jauh-jauh lah. Di dunia juga ada surga kok. Kita latihan. Makanya saya katakan kemarin waktu sama Ciluga, saya bingung dia. Saya tiap hari masuk surga, saya tiap hari masuk neraka. Bingung dia. Dia hanya sewaktu-waktu. Dia hanya berkali-kali, makanya bingung, langsung turun dia kemarin juga. Nah, jadi begini ya, surga itu ada di dunia. Apa itu surga? Kedamaian dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat. Nah itu surga. Jadi surga itu damai, tentram. Ya, hidup selama-lamanya, hidup kekal. Ya, tidak ada yang ricu. Apa neraka di dunia? Saya tiap hari neraka banyak peperangan, cekcok, saling hujat menghujat. Nah itu neraka dunia. Dan kita latihan. Makanya bagaimana yang kita lakukan dalam dunia, seperti itu nanti yang kita terima. Ya, ketika kita nanti dihakimi, nah itu yang kita terima. Ya, orang yang menghujat akan terjadi karma. Kekal gitu loh. Surga itu kan kehidupan kekal gitu. Artinya Benar saudaraku. Iya. usaha kita Hidup kekal, tidak ada kematian. Betul, usaha dunia ini nanti akan dibalas, dibayar di surga. Itu kan intinya gitu. Cuma kalau di orang Islam nih, saya ya untuk laki-laki saya kasih tahu aja ya, kalau Anda wafat dalam kondisi yang husnul khotimah dengan kondisi yang bagus, Anda akan mendapatkan 72 bidadari. Nah di sana bukan berarti ini adalah pesta seks, bukan, tetapi istilah katanya itu hiburan. Kenapa? Karena kekuatan orang di surga itu luar biasa, lebih dari orang di dunia. Artinya apa? Pembayaran di surga itu kontan gitu, termasuk apa yang ingin dimakan ya dimakan. Artinya ada ketenangan di situ. Nah saya kaget ketika baca Bible itu, di situ ada perkawinan anak domba gitu. Ada perkawinan anak domba, ada perang naga, terus pesandal dan pemungut cukai masuk duluan gitu. Apakah isinya surganya orang Kristen itu pesandal dulu sama pemungut cukai kan gitu? Makanya kalau misalnya itu isinya pesandal, kenapa pesandal bisa masuk duluan ke dalam kerajaan Bapak, ke dalam kerajaan Bapak artinya surga? Sedangkan ya maaf saja ya, kalau saya tanya jujur nih Bang Hamba, mau nggak colek-colekan dengan ini, dengan pesandal? Colek-colekan aja, nggak usah dipakai. Risih nggak kira-kira? Jadi kalau yang namanya pesandal itu ya itu jelas ya, berbagi, berarti kan dia tidak memiliki lagi yang namanya hati suci ya. Jadi itu tidak akan masuk surga ya, itu jelas. Hanya orang yang memiliki hati yang suci. Hati yang suci itu jelas, makanya kita ikutin itu. Dan saya sebagai percaya kepada masa saya mengikutin itu. Saya belajar untuk apa? Memiliki yang namanya hati suci. Jadi kalau ketika kita tidak memiliki hati yang suci, seperti apapun kita tidak akan bisa. Jangan harap untuk kita masuk ke dalam surga. Karena apa? Di surga itu harusnya yang memiliki yang namanya hati suci. Hati suci seperti apa? Ya, kalaupun ada pekerjaan orang yang apa, ya penting kita jangan terikut kepada dia. Jangan. Makanya banyak begini, saudaraku. Apa binatang apa yang selalu mengikuti arus? Nah, bingung kan kadang-kadang ikan yang mati itu selalu mengikuti arus. Nah saya nggak mau seperti itu, karena ikan yang mati selalu mengikuti arus. Kemana harus pergi, ke situ dia pergi. Nah makanya kita belajar memiliki iman supaya jangan iman yang mati. Nah itu jadi buat saya saudaraku, kalau pesandal itu bisa masuk surganya lebih dulu, itu apa alasannya gitu loh? Hati yang suci gimana? Mereka punya hati yang gimana sucinya? Nah itu jelas, itu kalau ada yang seperti itu nggak benar, nggak benar ya, karena tidak pernah yang Maha Kuasa itu mengajarkan yang seperti itu ya, sekundal supaya apa? Masuk dalam yang namanya yang berbuat sekundal itu tidak akan masuk surga, itu jelas ya, karena dikatakan berarti kalau sekundal berarti dia tidak memiliki hati yang suci. Jadi itu hanya perumpamaan begini, mungkin itu hanya perumpamaan. Jadi kalau orang yang tidak memiliki yang namanya hati suci yang sekundal itu tidak akan masuk surga. Kalau ada dikatakan masuk surga itu ajaran daripada manusia, bukan ajaran yang Maha Kuasa. Ajaran manusia bisa kelihatannya seperti apa, seperti yang benar, tapi tidak benar. Ada di Matius 21 nomor 31 loh itu masalah pesandal. Itu kan tulisan manusia kan, yang menulis semua Alkitab kan manusia. Makanya saya katakan kenapa saya nggak percaya kepada yang tertulis. Nah ini saya katakan semua kepada semua rumah pun, bahkan juga kemarin sama Gurunda Juma juga saya katakan saya nggak percaya. Mau dalil apapun saya nggak percaya. Kenapa? Yang menulis itu semua manusia.
Saya percaya kepada apa? Ketika yang Maha Kuasa itu berbicara, ya, bersuara, ya, sekalipun kelihatan kok suara yang Maha Kuasa itu, atau itu suara daripada si iblis juga kelihatan beda. Jadi begitu saudaraku. Jadi kalau yang tertulis, makanya saya ragu kadang-kadang yang kepada yang tertulis ini. Kenapa? Saya lebih percaya kepada siapa yang tidak kelihatan tetapi ada. Itu ya yang saya percayain saudaraku. Jadi makanya kalau yang maka bisa kita tolak belakang. Kalau menurut abang surganya orang Kristen gimana bang isinya bang? Jadi kalau surga Kristen yang sejati, ya, itu damai, rukun, sekalipun ada, ya, pokoknya damai, tidak ada kematian, ya, hidup kekal di sana, tidak lagi kematian, tidak lagi sakit apa, keretakan gigi nggak ada lagi di sana. Ya, kalau di neraka itu ada apa namanya, pembakaran kekal, jadi panas, ya begitulah. Jadi kalau dalam kekristenan yang sejati seperti itu, makanya kalau dikatakan tadi ada yang sundal masuk surga itulah ajaran manusia. Banyak sekarang di situ abang, saya bingung di situ. Masa iya kita udah kerja capek-capek ya di dunia, kita nahan diri, nggak godain cewek, nggak tolak nenek, kagak main pesandal. Begitu di surga ketemu sama pesandal. Yang lebih bikin pantat saya ngilu, ada perkawinan anak domba ini. Yang namanya kawin itu kan bersatunya dua kelamin. Ini yang saya bingung, ini perkawinan anak domba. Nah ini jadi semua orang Kristen ini nanti akan jadi mempelai wanita. Waduh bingung saya, pantat saya ngilu ini terus terang aja kalau misalnya ingat itu. Makanya saya terus terang aja salah satunya adalah memilih surga yang kekal, yang di dalamnya itu saya tidak menjadi pengantin wanita karena saya laki-laki, tapi saya menjadi mempelai laki-laki dengan harapan dapat 72 bidadari, hidup kekal dan dapat bayaran di sana atas usaha di dunia saya ini. Saya menahan diri dari sesuatu yang berdosa gitu. Bahkan salaman dengan wanita pun saya nggak mau. Nah inilah yang banyak, ya. Inilah yang banyak Kristen nggak paham. Jadi yang dimaksud perkawinan anak domba itu bukan perkawinan secara jasmani, ya. Nah ini yang perlu jadi begini. Suami istri yang dikawinkan bukan jasmaninya yang perlu dikawinkan. Apa? Hatinya. Jadi hatinya supaya apa? Satu dalam kerukunan, satu dalam kehendak Yang Maha Kuasa. Coba lihat banyak suami istri sekarang berdebat, ya, saling apa namanya, bikin usaha masing-masing, nggak bisa dikawinkan. Kalau kayak gini, misal saya sama Melani mau kawin hati, bisa? Ya bisa. Mel, bisa kawin hati katanya Mel, gimana Mel? Ntar punya anaknya gimana? Download dong Mel. Jadi gini, satu dalam hati, maksudnya satu di dalam Allah, ya, harus memiliki yang namanya apa? Adab, bisa dikawinkan, adabnya berkarakter yang benar, yang baik, bisa. Bukan secara jasmani. Nah ini yang bahaya, ini banyak pengertian punya orang Kristen yang salah. Abang, bingung dia di situ. Kawin cuma secara hati doang, tidak ada kawan jasmani, apa enaknya? Nah sedangkan kita ngelihat amuba membelah diri, berkembang biak dengan membelah diri. Apa kata anak-anak remaja? Apa enaknya sih gitu, nggak ada hubungan seksual sama sekali. Sedangkan salah satu kenikmatan orang dewasa itu adalah hubungan seksual, ya. Ini tidak dipungkiri gitu, dan salah satu yang membuat manusia sehat itu adalah hubungan seksual gitu. Karena jadi begini saudaraku, justru kawin jasmani yang tidak enak, ya, karena jasmani tidak akan bisa hidup, karena jasmani tidak akan bisa merasakan tanpa apa? Tanpa ruh, ya. Hati itu berbicara ruh. Jadi makanya apa yang perlu dikawinkan? Ruhnya, supaya apa? Damai, sejalan, seia, sekata. Supaya apa? Jangan ada lagi pemberontakan. Jasmani tidak enak, jasmani itu tidak bisa bergerak tanpa apa? Tanpa ruh. Jadi yang perlu dikawinkan itu apa? Yang tidak kelihatan. Itu yang perlu dikawinkan. Kalau yang kelihatan itu tidak enak dan itu tidak akan berarti. Yang menikmati itu kan hati. Makanya apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi begitu saudaraku. Jadi itu yang perlu dikawinkan. Apa? Hati. Supaya apa? Kita saling rukun. Ini kita kawin. Ini kita kawin, lagi kawin kita ini. Coba kalau kita nggak kawin, kita akan berdebat, kita akan saling maki-maki. Nah itu tidak pernah kawin. Begitu, saudaraku. Jadi makanya banyak kekristenan yang belum tahu sampai ke sana. Makanya saya katakan kita harus memiliki yang namanya Ruh Suci atau Roh Kudus. Baru kita bisa sampai ke sana. Kalau nggak bisa. Kalau kita pakai logika nggak bakal sampai, saudaraku. Begitu. Jadi ini kita kawin ini. Makanya kenapa kita kawin? Kita damai.
Kalau kita nggak kawin, kita nggak bakal damai. Kita pasti saling memaki satu sama lain. Kawin dengan Itu nikah itu saudaraku. beda, Bang. Kawin dengan nikah beda. Kalau nikah itu menyatukan kan, menyatukan Iya. ini dalam ikatan, dalam artian bukan fisik doang, tapi kalau kawin itu jelas loh Bang, di KBBI itu adalah menyatukan dua alat kelamin gitu istilah katanya. Iya. Kalau saya pribadi sih istilah katanya bukan kalau masalah kawin udah geli duluan pantat saya tuh Bang, kayak gitu. Kalau saya harus jadi inian, jadi pengantin, saya udah geli duluan pantat saya Bang, aduh terus bol itu Jadi Bang. kawin itu ada dua definisinya, saudaraku. Bang Bejo diambil alih ya, saya maghrib ya Bang. Definisi secara ruh. Oke, yang oke, mana yang kita sebentar. pilih? Oh iya sebentar Bang Hamba, mohon maaf Oke, saya izin silakan. sapa tamu baru dulu. Bang Bejo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya. semuanya. Bang Noval, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Spirit 354, selamat malam. Islam atau Kristen Bang? Islam. Assalamualaikum. Oke, ada yang mau Jadi, disampaikan sebentar, bawa aja, atau Hah? Ada ya? Saya boleh di bawah aja nggak apa-apa. Di bawah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Ini Bang Spirit dulu nih sebelum diturunkan ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak Ambahina itu Islam apa Kristen ya? Kristen Bang. Oh, Saya Kristen sejati, Pak. muluk banget narasinya ya. Bapak nggak doyan kawin, nggak doyan apa? Nggak doyan seks. Gimana? Bapak nggak doyan seks. Dengar begini saudaraku, itu seks itu ada dua, ya. Seks secara jasmani, seks secara roh. Jadi ini perlu, ya. Biar bapak makanya pahami banyak orang Kristen begini. Makanya kenapa? Tuhan secara roh atau Tuhan secara jasmani. Yang banyak disembah orang Kristen apa? Tuhan secara jasmani. Ya. Oke silakan itu udah sholat dulu, taat. Baru aja. Prakteknya orang-orang Kristen banyak yang apa Pak? Apa mengenai seks tuh ya Jasmani, ya benar. habis-habisan gitu. Sampai kepada sesama jenis juga dia doyan juga. Gitu. Iya, benar itu. Itu saya akui saudaraku. Itu yang banyak sekarang terjadi. Tapi banyak, bukan hanya Kristen juga, tapi ya kebanyakan Kristen. Ya dari macam-macam suku juga. Ada yang doain laki-laki sama laki-laki. Homo itu. Kenapa disahkan di gereja Pak? Kan itu suatu hal yang kurang bagus. Jadi makanya saya katakan, apa yang membuat kau bisa masuk surga bukan gereja itu. Jadi ini banyak pemahaman orang Kristen, gereja itu bangunan, bukan. Jadi kalau saya sebagai Kristen sejati, bahwa gereja itu bukanlah bangunan. Seperti saudaraku, masjid itu bukanlah bangunan. Jadi yang masjid yang sesungguhnya, yang dibangun oleh Allah itu atau oleh yang Maha Kuasa itu atau gereja yang sesungguhnya adalah tubuh kita masing-masing. Jadi itulah gereja saya, bukan bangunan. Makanya kenapa disahkan? Ya itu wajar, karena itulah aturan daripada manusia. Itulah pengajaran manusia. Ya nggak apa-apa, kita nggak pernah paksa. Bang Hamba, Karena hidup Bang ini Hamba. pilihan. Saranku jangan ngomong begitu Bang, hancur perpuluhan. Jangan Bang, jangan please. Kan begini, memang konsekuensinya harus seperti itu. Orang benar memang seperti saya. Ketika saya berdakwah, ya dimanapun saya nggak mengharapkan apa-apa. Perpuluhan itu yang benar. Ya karena yang Maha Kuasa Kristen, tidak ya? pernah. Ketika dia menyampaikan sesuatu tidak pernah Abang mengharapkan ini sesuatu. Kristen ya bang? Ya. Kristen Jadi, berdakwah? Bang Hamba, kalau abang bilang gereja itu adalah tubuh ya, abang melanggar definisi gereja dari eklesia itu dari kata dasarnya. Ya. Eklesia itu adalah Itu tidak apa-apa. Memang setiap kebenaran pasti dibenci. oleh dunia ini. bukan kebenaran dibenci bang, tapi salah yang abang sampaikan tidak benar gitu. Eklesia itu bukan Kenapa tentang salah? Eklesia Coba saya itu, mau tanya. Eklesia Jadi itu pak, tempat suci yang sebenarnya yang dibangun oleh Yang Maha Kuasa apa? Bukan, Tubuh saya- kita. saya Dari sudah mana banyak? Dari menyampaikan. tubuh tanah. bukan Masa Pak. pula bangunan yang dibangun oleh Maha Kuasa? Iya lah bang, pusing aku Coba lihat di didengar gereja dulu kurasa Pak, lah. didengar dulu Pak. Kalau memang Bapak Ya, Uniri Pak, amano, Uniri Pak. Kemana kabar no? Gantian lah dulu ngomong kayak di gereja aku Paham, tengok. Pak. Rusuh. Paham, Pak. Budak, Coba budak. didengar dulu Sama ada budak kau. kalau memang Bapak menyatakan itu bisa
kebenaran itu benar ya, Bapak pertanggungjawabkan. Eklesia itu definisinya bukan tubuh sendiri pribadi, Pak, tapi orang-orang yang Semua itu ajaran manusia, saudaraku. Saya nggak percaya mau iglesia, mau apa itu semua ajaran manusia, itu tulisan manusia. Saya tidak akan percaya. Saya sudah katakan tadi, sekalipun tidak ada tuntunan, sekalipun tidak ada kitab, saya tetap percaya kepada Maha Kuasa. Begitu saudara, iman saya. Jadi nggak usah dibumbu-bumbu dengan apa. Itu nggak usah didiskusikan. Kalau aku pun percaya kalau aku ini titik Senyor Kidul. Udah nggak usah itu. didiskusikan. Tidak boleh Udah diam. didiskusikan. Diskusi itu adalah membicarakan sesuatu yang memang bisa dibicarakan. Kalau aku percaya, ngapain dibicarakan di sini? Suka-suka abang lah mau percaya kalau abang tutisan sunggokong. Ya juga udah, apa-apa. makanya aku nggak bicarakan kan. Di sini diskusi itu di Ya sini udah, kita kalau membahas diskusi, apa yang menjadi permasalahan, udahlah. bertanya dan menjawab. Iya, kan saya udah jawab tadi semua. Ya seperti itulah. Ya udah diam lah kalau gitu dulu. Biar aku yang mending. Duh, tahap lah ini ada umat Islam loh, kita beberapa jadi tadi edukasi diam-diam loh. aku nih, yang Rita. agak Ya, ditangkap aku yang salah paling oleh saya, Bapak ini, ada beberapa hal mahasiswa yang mengenai paling bedanya saya. orang tua gitu ya. Duh, kayak di Mengenai pasar ku tengok lah. bagaimana dikatakan merasakan itu masih salah paham Pak Bapak ini terhadap apa yang disampaikan di Bible kayaknya. Termasuk beberapa pengajaran yang dipotong kompas Bapak ini gitu yang nggak ada dasarnya nih. Mungkin Pak hamba ini ya. Ya, ada dasarnya. Apa dasarnya ya? Ya, yang Maha Kuasa itu dasarnya. Jadi makanya belajarlah klaim kepada yang Maha Kuasa, jangan belajar kepada manusia. Ya, itu aja pesan buat kita semua. Kita bukan nabi Pak yang bisa langsung berkomunikasi dengan sang Bisa, karena punya yang Maha Kuasa itu sudah ada pada diri kalian masing-masing. Bisa, jangan katakan nggak bisa. Ya, Karena itulah kita bisa hidup. Karena itulah kita bisa Kata kau begini. ini loh bang. yang normatif Tahap-tahap Pak, aja yang loh. realita. Sampai ya. itu kita Yang realitanya. nggak bisa berbicara ini seperti Uni Ripa, nggak bisa berbicara dia. Jangan katakan nggak ada. Apalah ini nggak Jangan ngerti tiadakan aku loh. ilmu Mau kuasa dalam jualan hidupmu. cabai di sini. Iya, Bapak ini nggak bisa dia.